Di balik gemerlap dunia dangdut Indonesia, ada dua nama besar yang nggak cuma dikenal karena suara merdu anaknya, tapi juga karena sosok ayah di belakang mereka. Dua ayah yang sama-sama sayang keluarga, tapi punya cara yang sangat berbeda dalam menghadapi sorotan publik. Mereka adalah Ayah Rozak, ayah dari Ayu Ting Ting, dan Ayah Kejora, ayah dari Lesti Kejora. Dua karakter yang kontras, satu belak-belakan dan penuh ekspresi, satunya lagi kalem, tenang, dan penuh kebijaksanaan. Tapi sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan kisah menarik dan fakta mengejutkan dari dunia hiburan berikutnya. Ayah Rozak lahir dari keluarga Betawi dan dikenal publik sebagai sosok ayah yang lucu, spontan, dan nggak pernah jaim. Ia kerap tampil di televisi bareng Ayu Ting Ting, dengan gaya bicara ceplas-ceplos khas orang Betawi yang selalu bikin penonton tertawa. Sementara di sisi lain ada Endang Mulyana, ayah dari Lesti Kejora. Lelaki sederhana asal Cianjur ini dikenal rendah hati dan sangat religius. Dari dulu ia lebih nyaman berada di balik layar, mendukung anaknya dari jauh tanpa banyak bicara. Dua ayah, dua dunia, satu dekat dengan panggung hiburan, satu tetap tinggal di dunia sederhana penuh keikhlasan. Popularitas Ayu Ting Ting dan Lesti Kejora datang bersama badai gosip dan cibiran netizen. Tapi cara kedua ayah ini menghadapi semua itu jauh berbeda. Ayah Rozak selalu jadi tameng terdepan. Ketika anaknya dihujat, ia maju membela tanpa pikir panjang. "Anak saya nggak salah." Kalimat itu sering keluar dari mulutnya dengan penuh emosi. Buatnya, harga diri anak adalah segalanya, sedangkan Ayah Kejora memilih jalan sunyi. Saat rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar diterpa isu keras, ia nggak banyak bicara di depan media. Tapi diam-diam, ia selalu berada di samping putrinya, menjadi penenang di tengah badai yang hampir meruntuhkan keluarga kecil itu. Kini Ayah Rozak dikenal bak selebriti. Ia sering tampil di acara TV, menerima endorse, dan punya banyak penggemar. Gayanya nyentrik, selera humornya tinggi, dan cara bicaranya selalu mengundang tawa. Sementara Ayah Kejora tetap hidup sederhana di Cianjur. Ia masih sering terlihat membantu warga sekitar, datang ke pengajian, dan selalu menolak tampil berlebihan di kamera. Bagi dia, popularitas itu titipan. Yang lebih penting adalah menjaga hati tetap bersih. Dua gaya hidup yang berbeda, tapi keduanya sama-sama menunjukkan bentuk cinta seorang ayah pada anaknya. Kalau Ayah Rozak menunjukkan cinta lewat kata-kata dan tawa, Ayah Kejora menunjukkannya lewat kesabaran dan doa. Ayah Rozak bisa marah demi membela Ayu, sementara Ayah Kejora bisa menahan marah demi menjaga nama baik keluarganya. Namun keduanya punya kesamaan. Mereka sama-sama rela berkorban, meski dunia menilai mereka dengan cara berbeda. Cinta seorang ayah memang tak selalu sama bentuknya, tapi tujuannya satu: melindungi kebahagiaan anaknya. Perbedaan sikap dua ayah ini pun jadi bahan perbincangan netizen. Ada yang memuji Ayah Rozak karena berani bersuara. Katanya, jarang loh ada ayah yang segitu tegasnya buat anaknya. Tapi ada juga yang menilai sikapnya kadang terlalu emosional. Sementara netizen banyak menaruh hormat pada Ayah Kejora. Sikap sabarnya dianggap mencerminkan sosok orang tua yang bijak dan religius. Bahkan banyak yang bilang, kalau semua ayah kayak Ayah Lesti, dunia mungkin lebih tenang. Dua gaya, dua pandangan, tapi keduanya tetap dicintai. Kini, baik Ayu Ting Ting maupun Lesti Kejora sudah jadi bintang besar. Namun di balik cahaya lampu panggung, ada dua ayah yang diam-diam terus berdoa di setiap langkah mereka. Dari Ayah Rozak, kita belajar bahwa keberanian dan ketulusan hati seorang ayah bisa jadi tameng di tengah cibiran dunia. Dan dari Ayah Kejora, kita belajar bahwa kesabaran dan doa bisa jauh lebih kuat dari kata-kata. Dua sosok yang berbeda, tapi sama-sama luar biasa. Mereka bukan sekadar ayah artis. Mereka adalah potret cinta ayah Indonesia. Menurut kamu, lebih menginspirasi yang mana? Ayah Rozak yang belak-belakan dan berani, atau Ayah Kejora yang sabar dan menenangkan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena kisah berikutnya bisa lebih mengejutkan dari yang kamu bayangkan.